Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar bersama saya Francisca Kurnia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Fakultas Ekonomi. Beliau adalah sosok wanita cerdas, cantik, dan sangat menginspirasi. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi terpilih tahun 2024 sampai 2027. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Iza Mahruhah, SE, MSI. Halo Prof. Iza. Halo Mbak Siska. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Baik Prof, boleh untuk perkenalan diri nih Prof. Kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi ingin kenal langsung dengan dekan kita, seperti itu Prof. Oke, terima kasih Mbak Siska. Izin perkenalkan diri, nama saya adalah Iza Mahruhah, gitu ya. Saya asli Magelang loh, walaupun sudah keluar dari Magelang sejak dari tahun 90. Jadi saya lahir di Jogja tahun 1972, 23 Maret. Kalau mau yang ngasih kue di tanggal 23 Maret silahkan gitu ya. Kemudian saya tinggal di Magelang itu sejak dari TK, SD, SMP, SMA itu saya di Magelang. Baru kemudian ketika lulus SMA, kebetulan saya diterima dengan jalur PNDK atau jalur undangan ya. Kalau sekarang namanya SBNPTN gitu di Solo. Dan sejak itu mungkin ya datang ke Solo paling ya sebulan sekali gitu ya. Tapi kemudian selama saya di Solo, saya tetap memantau kondisi yang ada di Magelang. Apalagi Untidar dengan perguruan tingginya yang berkembang sangat luar biasa gitu, saya sering melihat ternyata Untidar keren gitu ya. Itu Mbak Siska. Wah, ini berarti ada biodata yang menarik Prof. Pertama, ini asli Magelang ternyata Magelang, ya. Iya. Magelang, terus berkarir di Magelang juga sekarang. Iya, kembali ke Magelang. Kalau boleh tahu spill lah Prof, dulu SD, SMP, SMA biar anak-anak calon yang mau keterima di Untidar ini ternyata bisa terinspirasi seperti Prof gitu. Oke. Baik, dulu saya SD itu di Payaman, karena tempat tinggal saya di Payaman. Jadi kalau yang dari Payaman dan sekitarnya, halo, ketemu lagi gitu ya. Kemudian saya SMP di SMP Negeri 3 di dekat sini aja, kemudian SMA di SMA 1. Nah, banyak hal yang saya jadikan catatan ketika saya tinggal di Magelang adalah memang kondisi Magelang itu kota pelajar yang luar biasa. Yeah. Di sini adalah kota ABRI, gitu ya. Iya, betul. Waktu itu kita sering sekali bangga dengan Magelang, apalagi Magelang itu salah satu ikonnya adalah Tidar ya. Tidar yang disebut sebagai paku Pulau Jawa. Iya. Gitu. Nah, untuk Magelang dan sekitarnya, kalau kita bilang kan Keduraya ya. Ada Magelang, Temanggung, kemudian Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Itu adalah satu kesatuan yang cukup keren, cukup hebat. Apalagi di Wonosobo kita punya National Geopark, Dieng, kemudian di Kebumen kita malah punya Global Geopark yang sudah diasahkan oleh WHO. Jadi memang satu hal yang sangat luar biasa. Adik-adik tinggal dari Magelang itu potensi awalnya itu sudah sangat keren sekali. Apalagi SDM mudanya yang pasti luar biasa. Iya, berarti Prof. Iza tuh bisa menginspirasi menjadi sosok yang jadi panutan untuk Magelang seperti itu ya Prof ya. Insya Allah. Yeah. Lalu kalau tadi saya lihat tuh 23 Maret itu Aries ya Prof ya, zodiaknya ya Prof ya. Sama ya Mbak Siska? Iya sama. Aduh. Sifat kita sama berarti. Iya, berarti pantesan cocok ya Prof ya. Iya, ketemu langsung klik ya. Iya. Semoga bisa jadi Prof. Iza. Amin. Apalagi manajemen juga. Iya. Nanti datang-datanglah ke ruang saya ya. Oh, kita iya, bisa siap, diskusi. Prof. Yang lain juga mahasiswa silahkan aja kalau mau bertemu dengan saya, datang ke ruang saya selalu welcome. Ya. Berarti ini dekan baru kita ini sangat open mind ya teman-teman ya. Teman-teman Fakultas Ekonomi sangat senantiasa sangat ramah ke kita gitu. Nah Prof, berarti dulu kan di Solo ya Prof? Iya betul. Itu cuacanya lebih panas dari Untidar di Magelang atau beda ya Prof? Iya, kalau cuacanya jelas sejuk di Untidar ya, karena kalau di Magelang itu kan dikelilingi oleh gunung ya. Kalau kita lihat tuh kan di sisi timur kita punya
Merbabu Merapi, kemudian sisi barat ada Sindoro Sumbing, tengahnya aja ada gunung. Jadi kan jelasnya lebih sejuk. Dan memang kalau saya lihat di Magelang itu yang salah satu sangat membuat saya selalu datang ke sini lagi itu adalah kulinernya juga luar biasa gitu. Jadi mulai dari cuaca, iklimnya sampai kondisi kulinernya dan juga heritage-nya ya. Kita kan punya Borobudur, kita punya Candi Pawon dan banyak sekali lokasi-lokasi wisata yang keren sekali. Makanya ekonomi punya prodi pariwisata. Wah, iya, ada yang dari pariwisata. Betul nih Prof. Berarti Untidar itu ideal banget untuk kuliah ya Prof ya. Insya Allah. Ya. Lalu ini Prof, kemarin kan ya hampir sebulan ya Prof sudah terpilih menjadi Dekan Fakultas Ekonomi menggantikan Profesor Hadi Sasana Melanjutkan. Iya, melanjutkan. Betul. Melanjutkan, ya. Ya. Nah, itu perasaannya bagaimana Prof? Saya kan seperti kembali ke rumah asli saya gitu ya, karena di sini kan masih ada ibu, sehingga saya kan juga masih sering juga selama ini ke Magelang itu untuk ketemu ibu. Nah sekarang ke Magelang selain ketemu ibu juga ketemu kondisi di Untidar. Kalau saya melihat posisi di Untidar untuk Fakultas Ekonomi sendiri itu sudah sangat luar biasa, sangat keren. Kita punya mahasiswa-mahasiswa yang intake-nya jelas yang terpilih juga, karena kan datang di Untidar melalui proses seleksi yang panjang gitu ya, sehingga saya yakin yang ada di sini mahasiswanya pasti mahasiswa yang jempolan. Nah kemudian mahasiswa yang jempolan itu diproses oleh dosen-dosen yang juga keren gitu. Jadi kalau kita bicara sedikit analisis ya, analisis ekonomi itu ada yang namanya SIPU. SIPU itu adalah konteks, kemudian input, kemudian proses, output dan outcome. Jadi kita konteksnya adalah sebagai perguruan tinggi yang di pendidikan. Kemudian inputnya mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa yang dari Keduraya dan sekitarnya. Kemudian prosesnya dosen-dosen muda yang sangat keren gitu ya. Wah, dosen-dosen yang wah luar biasa. Saya datang ke sini ketemu dengan para dosennya langsung ini anak-anak saya semua ini gitu ya, Gezi yang keren sekali ini. Betul. Ya, dan mereka itu perkembangannya juga sangat luar biasa. Jadi proses itu kemudian kita mempunyai fasilitas yang juga luar biasa ya, Fakultas Ekonomi dengan gedungnya yang keren, lab-lab yang bagus, kemudian tendik yang juga ramah membantu, diproses bagus, insya Allah outputnya kan juga bagus gitu. Karena itu saya merasa sangat at home lah ketika pulang ke Magelang ini gitu. Diterima dengan baik ya Prof ya. Insya Allah. Iya, apalagi soalnya saya sebagai mahasiswa ekonomi itu ya merasa nyaman sekali di Fakultas Ekonomi, dosen-dosennya muda, ilmu terserap dengan baik. Betul. Seperti itu. Lalu Prof, untuk melanjutkan dari dekan sebelumnya, ini apa program kerjanya Prof untuk periodenya Prof Iza? Oke. Baik, mohon izin ya, tadi saya sampaikan melanjutkan, karena kemarin kan sudah bagus banget, saya tinggal melanjutkan aja gitu, bukan menggantikan gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai program yang pengen kita lakukan, saya tidak mengatakan saya lakukan, karena kalau saya sendiri kan nggak bisa, harus dengan semuanya bergabung gitu ya. Yang pertama adalah pengembangan SDM, tentu saja. Dengan adanya SDM, baik tendik itu tenaga kependidikan maupun dosen atau tenaga pendidik yang berkualitas, kemudian mempunyai kompetensi yang bagus dan mempunyai jenjang jabatan yang tertata dengan bagus, itu program yang pertama gitu. Jadi kita melihat bagaimana sivitas akademika khususnya SDM itu punya kompetensi dan kualitas yang luar biasa. Kemudian yang kedua, SDM berikutnya adalah mahasiswa dan alumni. Mahasiswa itu harapannya adalah kita berikan sertifikat-sertifikat. Jadi sertifikasi yang berstandar nasional melalui BNSP maupun LSP, kemudian juga itu sebagai pendamping ijazah. Jadi kan bukan hanya ijazah, tetapi juga SKPI. Sekarang perusahaan kan tidak melihat hanya ijazah aja. Mereka lihat ini punya apa sih gitu. Mbak Siska punya apa? Oh, kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan nggak cukup IPK tinggi ya Prof ya. Betul. Dan juga soft skill-nya. Jadi kita mungkin nanti akan mencoba melakukan pelatihan-pelatihan mulai dari AMT,
achievement motivation training. Tadi kita sudah mulai dari teknik dan dosen dengan self mastery, bagaimana kita mengenal potensi diri kita dan untuk bisa berkembang bersama-sama. Jadi kita itu kan bergandeng tangan, gitu ya. Kita nggak bisa jadi elang seperti ini, elang kan harus gini, gitu ya. Nah, maka kita akan lakukan bersama-sama. Ya, itu untuk yang pertama, pengembangan SDM dari Civitas Akademika, termasuk optimalisasi alumni. Karena alumni itu adalah output dan outcome kita. Yang pasti akan kita rangkul untuk bergerak bersama demi kemajuan Untidar dan Fakultas Ekonomi khususnya. Kemudian yang kedua, internasionalisasi. Sekarang kan kita pada posisi global ya. Iya. Semua dunia itu kan di jempol kita, gitu ya. Betul, nah, bagaimana caranya agar kita tidak hanya scroll aja gitu, tapi kita terlibat di dalam pengembangan potensi yang ada di Indonesia untuk dibawa pada skala yang lebih global, skala internasional. Jadi internasionalisasi ini harapannya nanti Fakultas Ekonomi itu unggul pada level nasional dan juga unggul pada level internasional. Walaupun tahap awal kita ke ASEAN dulu, kita ke tetangga dulu gitu. Karena itu nanti mahasiswa juga saya harapkan terlibat di dalam aktivitas ini. Jadi kalau misalnya nanti ada semacam seminar, pelatihan yang melibatkan dosen-dosen atau mungkin dunia usaha industri baik nasional maupun internasional, terlibat dong dalam aktivitas itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah akreditasi. Kita berharap akreditasi yang ada di Fakultas Ekonomi yang selama ini sudah baik sekali, itu kita rame-rame, kita sengkuyung, kita lakukan bersama agar bisa menjadi akreditasi unggul. Nah, itu Mbak Siska. Iya, menarik sekali nih Prof, soalnya bukan cuma mahasiswa yang dikembangkan, tapi tenaga pendidiknya juga dikembangkan. Iya, betul. Dan juga alumni juga dikembangkan ya Prof ya. Harus dioptimalkan. Keren banget nih si Prof Iza. Berarti Prof Iza nih dulu kan sempat di institusi di UNS ya Prof ya. Lalu sekarang di Untidar kan pasti ada perbedaannya. Ini optimis nggak Prof prokernya dapat berhasil selama periode ini? Kalau optimis pasti. Karena saya katakan tadi bukan saya tapi kita. Nah, betul kalau sih. kita itu kan kita bareng-bareng bersama-sama. Kalau membandingkan mungkin kalau dengan UNS sih karena mereka kan lebih tua ya. Iya, kemudian juga sudah PTNBH. Tapi kita selalu membandingkan itu dengan diri kita sendiri. Hari ini dengan besok dengan lusa dengan tahun depan gitu. Kalau kita membandingkan dengan yang lain, kita belum sudah ngelukro, kita jelek, kita sulit dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kemarin, kemarin saya IPK-nya sudah 3,5 nih. Berarti besok harus 3,6 misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah levelnya baik nih. Berarti besok harus baik sekali, besoknya lagi harus unggul dan seterusnya. Jadi saya lebih cenderung kalau membandingkan tidak dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri kita sendiri gitu. Tapi Untidar ini sudah sangat bagus, luar biasa, maka kita harus step lebih lanjut dengan menjadi unggul dan cool lah. Ini saya speechless Prof, kayak ngelihat program kerjanya. Malah saya kan udah mau lulus tapi malah pengen ikut semua programnya nih Prof malah jadinya. Oke. Ya, harus itu. Iya. Baik Prof, tapi ini karena keterbatasan waktu, mungkin Prof bisa kasih closing statement untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi, pesan untuk mahasiswa ekonomi seperti itu Prof. Oke. Baik, untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi, kami menerima adik-adik mahasiswa itu sebagai intake yang luar biasa, intake yang keren, intake yang kemudian sudah diterima di perguruan tinggi negeri di FE Untidar. Nah, kita akan menjalani proses ini bersama-sama. Seperti tadi saya sampaikan, SIPO, kontak, input, proses, outcome dan output dan outcome. Kalau kita menjalani proses ini bersama-sama dengan bagus, insya Allah kan akan lulus menjadi lulusan yang bagus juga. Output kita bagus. Kalau outputnya bagus, maka outcome-nya juga bagus. Tapi yang perlu disadari bahwa kami dari pengelola, dari prodi, dari fakultas tidak bisa sendiri. Harus ada kerjasama juga dari mahasiswa. Karena itu, mari kita bareng-bareng, kita bersama-sama untuk mengembangkan potensi diri kita. Untuk menjadi mahasiswa yang jauh lebih bagus, untuk bisa menjadi mahasiswa yang nanti unggul ketika masuk pada dunia kerja maupun dunia berusaha.
Kalau ada apa-apa, jangan khawatir, jangan takut untuk selalu menemui kami, para ibu bapak, para dosen, para pengelola, baik itu prodi maupun dekanat. Ruang saya terbuka untuk diskusi pada mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih sebelumnya ya Prof. Iza telah berkenan hadir dalam podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat, khususnya bagi Sobat Untidar yang berada di rumah ataupun dimanapun berada. Sampai jumpa di Sarang Untidar episode berikutnya. Dadah!